Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aksa Mulini Sregar dari Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan review jurnal yang sudah saya lakukan yang berjudul Kesulitan Belajar IPA Peserta Didik di Sekolah Dasar. Nama jurnal Kesulitan Belajar IPA, volume dan halaman, volume 6 nomor 2 dan halaman 108 sampai 128. Tahun 2015, penulis Immanuel Sairo Awang, reviewer Aksa Mulini Sregar, tanggal reviewer 1 Desember 2021. Latar belakang. Pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang secara individu, keluarga, maupun bangsa dan negara. Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan bangsa itu sendiri. Lembaga pendidikan formal di Indonesia diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Namun, kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan penentuan kurikulum sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Adapun kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu peserta didik secara ilmiah. Penjelasannya adalah pendidikan IPA di sekolah dasar hendaknya sudah menanamkan prinsip-prinsip IPA yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Pencapaian hasil belajar yang sebaik-baiknya oleh peserta didik merupakan harapan semua pihak, tetapi pada kenyataannya tidak semua peserta didik mencapai hasil seperti yang diharapkan. Tujuan penulisan. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan informasi mengenai apa yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar IPA di sekolah dasar. Permasalahan. Muatan materi yang terkandung pada mata pelajaran IPA yang dirasakan oleh siswa sulit untuk diikuti dan dipahami. Terlebih lagi, sebagian guru menyampaikan materi hanya dengan metode ceramah tanpa alat peraga. Berbagai permasalahan lain juga terungkap, banyaknya istilah asing yang terdapat pada materi IPA. Selain itu, terdapat pula rumus untuk menghitung nilai dari besaran IPA yang dipelajari. Kemampuan hitungan yang lemah, serta harus menghafal bentuk rumus tertera di buku pendukung juga menjadi faktor prestasi siswa yang rendah. Oleh karena itu, muatan materi IPA dalam kurikulum IPA berpengaruh besar terhadap kesulitan siswa dalam belajar IPA di sekolah dasar. Maka dari itu, guru sebaiknya menggunakan strategi pembelajaran dan media pembelajaran yang cocok dengan materi IPA dan menggunakan metode serta pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik agar peserta didik dapat lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran IPA. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian survei atau metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini tentang keyakinan, pendapat, karakteristik, perilaku, hubungan variabel, dan untuk menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari sampel yang diambil dari populasi tertentu. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau wawancara atau kuesioner dan hasil penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. Hasil penelitian. Penguasaan konsep IPA yang kurang disebabkan oleh kesulitan peserta didik dalam merespon pembelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Temuan penelitian ini memberikan informasi penyebab kesulitan IPA peserta didik pada sekolah dasar. Faktor yang pertama menyebabkan kesulitan belajar IPA ini, yang pertama faktor internal,
yakni aspek minat, motivasi, percaya diri, kebiasaan belajar, dan cita-cita. Dan faktor eksternal, yakni banyak istilah asing, materi yang terlalu padat. Siswa terkesan mau tidak mau harus menghafal materi. Terbatasnya media pembelajaran, peserta didik terkesan susah memahami materi tanpa tersedianya media. Guru cenderung mendominasi pembelajaran, penguasaan guru akan materi lemah dan terlalu monoton. Kelebihan dari jurnal ini adalah berdasarkan ide dan gagasannya, penulis menggunakan dasar teori yang beragam dan relevan sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan sumber-sumber dan literatur yang banyak sekali, tersusun secara sistematis dan bahasa yang digunakan mudah dipahami. Berdasarkan kelebihan ini dapat disimpulkan, jurnal ini layak dijadikan referensi dan sambutan yang baik dari pembaca. Pembahasan berhubungan sekali dengan bagaimana peran guru untuk mengembangkan media dan metode yang cocok untuk digunakan dalam pembelajaran IPA. Kekurangan. Dalam jurnal tersebut, penulis hanya menyampaikan materi. Selain itu, tidak ada pemaparan dalam bentuk tabel, grafik, maupun gambar dokumentasi pada jurnal ini.